warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, welcome Halo to netizen, nama saya Fatima Az-Zahra. aku Sinta. Mutiara, halo. Kami adalah tim Halo Vision. Yeay. Kali ini Halo Vision ingin mengajak kalian membedah salah satu buku yang direkomendasikan oleh salah satu tim kami. Bukunya mengenai Designing Your Life, How to Build a Well-Lived Joyful Life. Karya Bill Barnett and Dave Evans. Nah, sebelum kita memulai membedah buku ini, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Berhubung yang merekomendasikan adalah teman kami sendiri, yaitu Ara. Nah, mari kita minta Ara untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari buku tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Fatima. Sebelumnya suara saya udah jelas? Jelas dong. Gedein sedikit lagi. Ada lagi. Siap. Halo guys, halo. Halo. Ini bukunya kayak gini ya, kembalikan. Nah, kayak gini di covernya. Nah, ini tuh banyak banget yang dibaca oleh beberapa YouTuber juga yang suka bedah buku, dan ternyata ini bukunya emang menginspirasi banget. Temanya itu tentang kayak self improvement gitu sih, dan ini tuh bikin kita di buku ini tuh bikin kita untuk lebih aware gitu sama diri kita. Terus biar tahu gitu sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup, apa sih yang membuat kita bahagia. Jadi di sini nggak bahas semuanya ya, aku cuma kayak ngasih beberapa kayak review dikit aja biar nanti lengkapnya bisa kalian baca. Ada versi PDF-nya juga kok. Tinggal cari di Google. Nah, jadi di buku ini tuh Design Your Life tuh jadi kayak nggak ada waktu terlambat loh untuk kalian, umur berapapun. Misal kalau kalian merasa ada yang kurang dalam hidup kalian atau kalian merasa ada yang salah nih dengan hidup kalian, itu kalian bisa banget untuk meriset hidup kalian kembali atau untuk menata ulang kehidupan kalian lagi gitu. Karena mungkin kalian ngerasa saat ini ngerasa ada yang salah, nggak bahagia. Nah, di sini buku ini tuh kayak jadi tools untuk kalian, kayak ngasih panduan gitu apa aja sekiranya yang bisa kalian lakukan untuk bisa melihat sebenarnya kebahagiaan versi kalian tuh kayak gimana sih, kebahagiaan yang kalian mau tuh yang kayak gimana, dan itu bakal sangat berdampak sekali kan dengan kehidupan kita gitu. Bayangin kalau beberapa tahun ke depan atau dari saat ini terus beberapa tahun ke depan kita ngerasa nggak bahagia, kok gini-gini aja. Padahal itu kita tuh udah sukses, tapi kenapa kok ngerasa ada perasaan sepi, kenapa kita sering menangis sendirian, kayak gitu. Di buku ini juga ada beberapa kayak kasus itulah dari orang-orang yang emang punya masalah dalam hidupnya, bukan punya masalah bukan punya masalah mereka nggak hidup dari masyarakat atau gimana, tapi itu karena dalam diri mereka gitu, mereka ngerasa nggak menemukan kebahagiaan yang mereka mau. Nah, di buku ini juga kayak ngebahas tentang dysfunctional belief. Jadi dysfunctional belief ini adalah kayak suatu kepercayaan, keyakinan yang kayak saklek, jadi saya bilangnya saklek ya, dan itu tuh bikin kita stres, toxic. Jadi dysfunctional belief ini contohnya misalkan kalau udah karirnya bagus pasti bahagia gitu. Kan ini mungkin orang juga banyak yang mikir kalau dia kerja jadi bos istilahnya dia pasti bakalan happy nih hidupnya. Ternyata enggak kayak gitu. Nah, itu dysfunctional belief. Jadi kita bisa merubah keyakinan itu dengan ya kalaupun kita menjadi orang biasa aja kita bisa menemukan kebahagiaan versi kita loh gitu. Jadi nggak harus yang kita harus mendapatkan jabatan yang tinggi untuk menjadikan kita orang yang paling bahagia gitu, enggak. Dysfunctional belief itu banyak banget guys, contohnya salah satunya itu. Terus ada lagi misalkan yang kalau di awal aku cerita ini banget gitu, ada yang dia salah mengambil jurusan dan dia merasa kalau
dia tuh harus dapat kerja sesuai jurusannya itu, padahal kenyataannya enggak kan. Misalnya kita mungkin teman kalian juga atau diri kalian sendiri mungkin jurusannya A, tapi kalian ngelamar kerja di yang sebenarnya butuhnya jurusan B, tapi itu oke-oke aja gitu. Nah di sini ini juga kayak dysfunctional belief nih bisa kalian redesign lagi gitu, meriset ulang keyakinan kita, pemikiran kita kalau ya enggak kayak gitu loh gitu konsep berpikirnya tuh, konsep untuk meyakini sebenarnya kita bisa melakukan apapun asalkan ya kita berusaha. Dan apa ya, kayak ini juga berkaitan dengan passion kalian gitu guys. Jadi kalau misal kalian merasa kehidupan kalian nih hanya ditentukan oleh satu passion, dan kalau kalian misalkan kalian nggak menjalani kehidupan kalian dengan mengacu pada passion itu, kalian bakal ngerasa sengsara. Itu juga nggak kayak gitu juga. Dan semua ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kita sebutnya A, I, O, U. Jadi A itu aktivitas. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Nah, A itu aktivitas. Jadi kita di sini nih metode A, E, I, O, U ini bagus kayak apa ya? Ini kayak kita ngejurnal keseharian kita sih. Apa yang membuat kita bahagia dalam melakukan sesuatu, apa yang membuat kita letih dan merasa kecapean gitu karena kita melakukan sesuatu. Nah, dilihat dari aktivitas apa aja yang benar-benar bisa membuat kita merasa bahagia gitu, walaupun energi kita terbuang banyak, tapi kita tetap merasa bahagia. Nah, kita bisa tulis aktivitas apa aja itu. Terus itu environment, pada situasi atau lingkungan seperti apa yang mendukung kita merasa kita bersemangat dan kita bahagia untuk melakukan sesuatunya itu. Terus I itu interaksi seperti apa sih yang bisa membuat kita nggak terbebani gitu dengan cara kita berinteraksi di tempat kerja dengan rekan kerja kita. Mungkin ada aja kan yang dimana interaksi itu malah bikin kita banyak banget gitu pikiran-pikiran akhirnya yang membuat kita terbebani gitu. Terus dari itu objek ini lebih ke benda apa yang kita gunakan nih untuk menunjang proses kerja kita, apakah itu memudahkan kita atau justru benda itu malah membuat kita ngerasa kurang nyaman atau malah bikin pekerjaan kita jadi semakin sulit dan kita merasa cepat lelah gitu. Terus untuk U itu user, jadi user ini kita ini bekerja untuk siapa sih? Bekerja untuk siapa? Dan mungkin di sini kan apa ya, kayak ada yang merasa terpaksa atau gimana, atau ya gimana ya, melihat siapa sih yang kita bantu, apa kita membantu orang ini dengan sepenuh hati atau kita dengan terpaksa. Itu bakal beda gitu feel-nya, feel kita melakukan pekerjaan. Kalau kayak terpaksa atau kita nggak suka nih sama si orang yang ini, ya kita bakal ngerasa pekerjaan kita nih apa ya, kita tuh bakal cepet capek gitu sama apa yang kita lakukan. Itu juga berpengaruh. Jadi kebahagiaan yang kita mau cari ini nggak cuma ditentukan oleh satu faktor, jadi ditentukan oleh hal yang ada di dalam hidup kita, dan itu harus kita pertimbangkan gitu. Jadi nggak asal kayak saya nggak bahagia karena kayaknya kerjaan saya nggak cocok deh, nggak kayak gitu. Jadi banyak beberapa faktor lain yang mungkin aja kamu sebenarnya cocok sama pekerjaan itu, cuman saat kamu tuh nggak cocok sama interaksi dengan teman di kantor kamu gitu, nggak yang nggak sefrekuensi, mungkin itu bisa jadi alasan kenapa kamu bisa berpikir nggak cocok, padahal sebenarnya kamu cocok banget untuk kerja di situ gitu guys. Jadi ya menurut saya ini recommended banget untuk dibaca untuk kalian yang mungkin ingin menata hidupnya ke depan lebih baik lagi. Tuh, mungkin itu aja ya. Kembalikan lagi kepada moderator. Wah, menarik banget ya bukunya. Nah, kalau dari kalian, ada nggak sih yang relate sama kehidupan pribadi kalian dengan buku yang kita bedah ini? Coba dari Sinta. Kalau yang relate ya, ada sih sebenarnya. Ya. Aku juga pernah ada di masa-masa kayak mempertanyakan gitu, ini udah bener nggak ya?
terkait jurusan ya. Tadi kan yang bahas jurusan. Aku kan ngambil jurusan akuntansi. Ini dulu aku nggak mau banget ngambil jurusan akuntansi karena aku paham nilaiku cukup buruk di akuntansi dan kayak nggak tertarik aja gitu kan. Pengennya masuk sosiologi. Tapi qadarullah nggak lolos di sosiologi. Terus kayak diarahin sama orang tua udah akuntansi, terus ya udahlah aku coba aja gitu kan, aku tipikalnya gitu. Terus sempat timbul keraguan gitu, berpikir nanti kerjanya bakal kantoran yang gimana banget gitu kan ya. Terus ternyata ya apa ya, muncul sih problem-problem yang meragukan, kayak ini masa depan kayak gimana, aduh bener nggak ya ini yang jurusan ini gitu kan, kayak cocok nggak ya gitu, aku kan tipikal orang seperti ini gitu, yang kita udah paham lah gitu diri kita tuh seperti apa, terus mau ngambil jurusan yang menurut kita kayak gitu, kayaknya nggak cocok deh tipe kepribadian ini ngambil jurusan ini misalnya. Tapi ternyata problem itu yang nganterin aku kayak karena aku tahu problemnya apa gitu, problemnya kayak ini bener cocok atau enggak buat aku. Jadi aku fokus sama problemnya dan ya akhirnya ketemu gitu problem solvingnya gitu, kayak ya fokus sama problem aku itu, akhirnya belajar dan ketemu gitu solusinya, oh ternyata asik juga nih akuntansi, ternyata oh gitu, ternyata aku bisa kok ngerjain soal-soal ini gitu, ternyata ada event-event yang kayak nggak terduga juga gitu terkait dengan jurusan aku, yang kayak meyakinkan aku oh aku tuh sebenarnya cocok di sini. Dan ya udah ketika ketemu cocok dijalanin, udah deh ketemu solusinya gitu kan. Ya mungkin teman-teman di luar sana banyak sih yang curhat juga ya terkait kayak waktu mereka kuliah jurusannya gitu, ih kayaknya nggak cocok, pengen pindah jurusan. Mungkin mereka juga lagi ngalamin problem yang sama gitu terkait kok kayaknya ini hidup gitu berat, mungkin ya karena jurusannya itu bukan yang dimau, mungkin rasanya berat gitu kan, kuliah berat, ngerjain soal yang sebenarnya kalau misalnya kita seneng bisa 5 menit kelar, tapi ini gara-gara nggak seneng 5 hari nggak kelar-kelar gitu kan. Ya gitulah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya problem sama yang mirip cerita aku tentang jurusan, mungkin harus difokusin tuh problemnya tuh apakah tentang keraguan diri atau apa gitu, fokus sama problemnya biar ketemu solusinya. Bener sih tadi kata bukunya yang dijelasin Ara, banyak orang yang nggak fokus sama problemnya, terlalu banyak masalah terus semuanya dipikirin terus akhirnya nggak ada yang kelar gitu, nggak ada yang dicari solusinya. Itu sih dari aku, semoga dipahami. Sok aku kembalikan ke MC. Oh, gitu. Kalau ngomongin masalah kehidupannya meskipun jelas, karena itu pasti banyak dialami dari ya tim kita juga pasti ada, semua juga pasti ada yang mengalami seperti itu. Nah kalau dari aku sendiri itu dari aku masuk kuliah, dari aku lulus kuliah, kayaknya di kehidupan aku masih abu-abu, belum hitam atau putih. Nah, kalau contoh dalam buku ini tuh kayak mirip, siapa sih yang awal tuh ada apa ya? Jenny atau siapa? Yang awal banget. Yang awal banget. Siapa ya? Nah, kita lihat Ini dulu. ya. Ya, nah, di situ. Ellen. Nah, di situ tuh. Ellen. Ellen ya, Ellen. Nah, kayak Ellen mirip. Ellen kan di situ menjelaskan dia yang sebelumnya itu pekerjaannya masih kayak ngasih makan, ngasuh anak-anak, ngasih makan hewan, terus dia tertarik sama namanya batu, akhirnya dia ngambil jurusan mengenai ekologi ya. Mengenai jurusan batu lah, pokoknya yang mendalami tentang batu gitu loh. Batuan gitu lah, tambang, ekologi. Nah, geologi. Dan setelah lulus, dia itu seperti kayak kehilangan arah gitu dari jurusannya. Jadi dia kembali ke pekerjaan yang awal. Yang akhirnya dia pas lulus itu, dia kembali ke pekerjaan awal yang ngasuh anak, yang ngasih makan hewan peliharaan. Jadi kayak kehilangan arah gitu loh.
Wait, Nah, contohnya kalau di buku tuh seperti itu. Karena dia tuh masuk jurusan cuma karena pertimbangan suka doang. Iya, karena Iya, pertimbangan suka. Pas belajar pertimbangan ternyata di situ lainnya. banyak teori-teori yang harus dia pelajari, bukan cuma tentang batu-batuan, dan itu yang bikin dia stres akhirnya dan merasa salah untuk mengambil jurusan. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dalam mengambil jurusan juga harus banyak yang dipertimbangkan. Banyak yang kayak gitu contoh-contohnya. Nah, aku hampir salah satunya kayak gitu. Nah, kalau dari Ara sendiri? Kayak kalau dari saya nih, mungkin saya lebih melihat ke apa yang membuat saya bahagia. Kayak berkenaan dengan karir ya. Nah, saya tuh jujur ya, saya tuh nggak pernah berpikir bahwa karir tuh bisa menjadikan saya bahagia gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya saya belum kepikiran mau jadi apa. Saya mau berkarir jadi apa. Tapi yang bikin saya bahagia gitu ya, kalau saya ngikutin dari metode tadi, walaupun saya ngeluarin banyak energi, tapi saya nggak ngerasa capek, melainkan saya ngerasa bahagia adalah saat saya harus berinteraksi dengan orang-orang, terus dengan anak kecil gitu, pokoknya yang lebih muda dari saya, dan di situ saya bisa kayak berbagi pengalaman, terus saya bisa ngasih apa ya, mungkin ilmu atau ilmu yang saya ketahui lebih dulu dari mereka gitu, dan itu yang bikin saya bahagia sih. Makanya kan dari pas kuliah juga sering banget gitu ngelakuin kayak program pengabdian gitu. Itu tuh walaupun capek tapi nggak tahu ya, ngerasanya tuh senang aja gitu ngelakuin itu. Tuh. Dan ya mungkin saya juga pengennya ke depannya sih saya bisa tetap melakukan kegiatan sosial ya. Kayak masih mencari jati diri gitu ya, keinginannya mau apa gitu ya. Yang penting membuat kita bahagia gitu. Ya lebih ke maksudnya berkarirnya tuh bukan berkarir kayak di perusahaan gitu, tapi saya pengen berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang membutuhkan untuk diberikan bimbingan gitu, dan saya jadi salah satu yang memfasilitasi itu gitu. Jadi Ara tuh udah nemu ini ya, udah nemu problemnya. Tadi kan kalau Imeh mungkin masih, yang aku dengar Imeh masih belum fix nih problemnya apa gitu. Kalau Ara kayaknya udah nemu tuh problemnya apa, dan kayaknya dia juga udah nemu solusinya gitu. Kalau aku tangkap gitu ya guys. Top MC, aduh maaf ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Harus mungkin dari sekarang kayak ngejurnalin gitu loh, apa yang bikin kita bahagia, misalnya dalam seminggu ini kegiatan apa. Kan maksudnya ada aja kan yang berbeda, apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita ngerasa capek gitu, itu tuh benar-benar harus ditulis, dipikirkan ulangnya. Nanti bisa kelihatan pola-polanya itu, sebenarnya kita tuh cenderung kemana sih gitu tuh. Aku punya yang bikin bahagia sekaligus capek guys. Apa ya, Halo Nizar ini sebenarnya prosesnya tuh capek, tapi ketika udah nemu misalnya cuma sekedar kayak videonya jadi gitu, membahagiakan gitu. Emang saya juga lihat Cinta tuh kayak gitu. Dia excited banget deh. Yo, semangat kita. Oke. Ya, semoga kita bisa menemukan kebahagiaan versi kita semua. Amin. Nah, terakhir nih, adakah pesan yang ingin kalian sampaikan kepada audiens atau netizen terkait masalah-masalah mereka yang relate dengan buku ini? Ya, Cinta dulu. Mendingan Cipta dulu, boleh? Oke. Boleh. Stay strong, pokoknya apapun masalahnya pasti bisa kita hadapin, karena kita itu adalah, aku tuh ikut salah satu kajian gitu guys, pengen pamer. Jadi intinya gini, jadi semenjak aku ikut kajian itu aku tuh jadi bersemangat hidup ya. Jadi intinya gini, manusia itu
Oh my God, cepet ya. Manusia itu pasti dihadapin sama masalah. Karena emang manusia diturunin ke bumi itu yang bakal ditemuin sama masalah. Tapi gitu, manusia itu istimewa karena Allah tuh menunjuk kita jadi khalifah gitu loh. Nggak ada makhluk lain yang ditunjuk kan. Kita yang ditunjuk jadi khalifah gitu. Segitu percayanya Allah tuh sama kita. Udah bahasnya udah kayak bahasa Ustaz. Segitu percayanya Wah, ngebahasnya bahwa kita tuh pasti bisa menghadapi segala permasalahan yang ada di bumi dan menjadikan bumi ini menjadi tempat yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada problem, tetap semangat. Allah itu percaya sama kalian bahwa kalian tuh orang yang luar biasa. Pasti semua problem bisa kalian hadapi. Sok yang lain. Aku udah kayak kajian ya. Mungkin Apaan ya? kalau dari aku nggak ada waktu terlambat untuk kalian mendesain ulang mungkin kehidupan kalian, menata ulang kehidupan kalian, berapapun umur kalian atau di tingkat apapun kalian saat ini. Kalau kalian merasa itu justru membuat kalian capek gitu, kalian bisa untuk ya tadi menata kembali apa sih sebenarnya kebahagiaan versi kalian tuh seperti apa sih yang ingin kalian capai, guys. Jadi ya pokoknya kalian harus jadi pribadi yang kuat dan tetap tingkatkan kemampuan diri kalian untuk lebih aware terhadap diri kalian, apa sebenarnya problem yang kalian hadapi dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Mungkin gitu guys. Wow, pesannya sangat menakjubkan dan memotivasi ya. Tapi kalau dari saya sendiri, masalah itu pasti selalu terjadi selama kita masih hidup. Nah, kalau kita tidak ada masalah ya kita udah tidak ada di dunia ini, udah lepas. Masalah itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itu? Salah satunya yang dipesankan oleh Ara, oleh Sinta, itu salah satunya. Masih banyak lagi. Yang penting kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita punya Allah yang selalu ada untuk kita, tempat curhat kita, tempat memohon, meminta lah. Pokoknya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berputus asa. Yang jelas kita memotivasi diri. Tetap berusaha. Kita harus bisa memotivasi diri. Ya, walaupun kadang motivasi kita itu naik turun ya. Makanya tonton Hafiz. Nah, itu. Kita itu membedah buku-buku yang menginspirasi kita loh. Cara mengatasi masalah, salah satunya Designing of Your Life loh. Wow, amazing banget kan? Dan yang paling penting nih, jangan sampai kalian menyalahkan kehidupan kalian yang sedang berjalan ini. Wah, banyak itu beberapa harus dilihat ya, dari beberapa faktor sekali. apa yang membuat problem dalam diri kalian tuh muncul. Tuh. Oke. Pesan-pesan yang sangat menginspirasi ya. Oke netizen, berhubung waktu kita yang sangat terbatas, sepertinya sekian dulu bedah buku kali ini. Kami dari tim Halo VJ mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk episode kali ini semoga aja bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode selanjutnya.